Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah teori organisasi. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok 7. Yang pertama, saya Reski Amalia dengan NIM 210403501008. Yang kedua, Nelam Sari Saputri dengan NIM 210403501010. Yang ketiga, Fitri Rahmadani dengan NIM 210403501015. Dan yang keempat ada Nurul Viviani dengan NIM 210403501021. Kami akan menjelaskan mengenai teori sistem terbuka. Nah, teori sistem terbuka biasa disebut dengan teori modern atau analisa sistem yang muncul sebagai akibat ketidakpuasan dua teori sebelumnya. Teori modern merupakan aliran besar ketiga dalam teori organisasi dan manajemen. Teori organisasi modern melihat bahwa semua unsur organisasi sebagai satu kesatuan yang saling ketergantungan dan tidak dapat dipisahkan. Organisasi sebagai sistem terbuka adalah organisasi yang berinteraksi dengan lingkungan. Dengan kata lain, organisasi akan menerima sesuatu dari suatu sistem dan melepaskan kepada sistem yang lain. Selanjutnya terdapat tokoh-tokoh dalam teori sistem terbuka. Yang pertama, Katz dan Kahn. Yang kedua, James D. Thomson. Yang ketiga, John Woodward. Yang keempat, Bourne dan Stalker. Dan yang kelima, J. Wellors dan Paul L. Lawrence. Baik, langsung saja kita pada tokoh yang pertama adalah Katz dan Kahn. Mengemukakan bahwa selain sadar akan lingkungan, sistem terbuka memiliki karakteristik-karakteristik, yaitu sistem yang mampu melakukan penyesuaian berdasarkan informasi yang berasal dari lingkungan atau feedback, sistem yang terdiri dari siklus-siklus peristiwa, kecenderungan bertumbuh, memiliki berbagai cara untuk mencapai sasaran. Secara umum, sistem terbuka adalah sistem manajemen yang berisi siklus kejadian. Sistem mengambil input dari lingkungan, memproses input hingga berubah dari aslinya dan kemudian mengeluarkan kembali ke lingkungan. Siklus itu terjadi berulang-ulang dalam suatu organisasi. Input diperlukan untuk memulai operasi, yaitu tenaga kerja berupa manajer, insinyur, teknisi, divisi pemasaran, dan lain-lain. Tokoh kedua yaitu James D. Thomson. Thomson melihat bahwa pada organisasi-organisasi yang memiliki masalah-masalah teknologis dan lingkungan yang kurang lebih sama akan memiliki perilaku yang kurang lebih sama pula. Sehingga menurutnya dampak atau efek dari teknologi terhadap organisasi yang tidak hanya terbatas pada organisasi bisnis saja, tetapi juga berbagai organisasi lainnya. Sumbangan terpenting dari Thomson terhadap perkembangan teori organisasi terutama dalam memahami bagaimana kekuatan teknologi dan lingkungan sebagai sistem yang melingkupi organisasi berpengaruh terhadap organisasi. Kerangka kerja konseptual yang disampaikan oleh James Thomson memberi alasan yang kuat mengenai pentingnya teknologi di dalam menentukan struktur yang sesuai bagi sebuah organisasi. Tokoh ketiga yaitu John Woodward. Tokoh utama yang memberikan dorongan besar bagi perkembangan teori organisasi pada pendekatan kontingensi adalah John Woodward, terutama melalui studinya mengenai dampak dari teknologi terhadap organisasi. Penjelasan mengenai hubungan secara langsung antara teknologi dengan struktur sosial dari organisasi merupakan temuan utama dari studi yang dilakukan oleh Woodward. Menurut Woodward, suatu organisasi perusahaan atau firma secara komersial berhasil jika antara fungsi dan bentuk dari organisasi itu bersifat saling melengkapi. Woodward sebagai salah satu dari sedikit ahli teori organisasi dan peneliti yang telah memberikan dorongan bagi perkembangan teori organisasi secara umum serta peletak dasar studi organisasi sebagai suatu studi yang bersifat ilmiah. Yang keempat, menurut Bourne dan Stalker, mengatakan bahwa suatu organisasi tidak akan berfungsi dengan efektif apabila struktur organisasinya tidak disesuaikan dengan lingkungannya. Karakteristik dari open system menurut Bourne dan Stalker merupakan kebalikan dari 12 butir karakteristik dari sistem tertutup.
Apabila kondisi lingkungan organisasi relatif stabil, maka struktur yang cocok adalah struktur mekanistik, yaitu struktur yang diatur secara rinci, pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hubungan kerja antara unit-unit organisasi tersebut. Sebaliknya, apabila kondisi lingkungan tidak stabil, sehingga banyak faktor-faktor yang tidak bisa diperkirakan masa depannya, maka struktur organisasi yang sesuai adalah struktur organik, yang pengaturannya tidak terlalu kaku dan lebih fleksibel. Dalam arti kata, pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hubungan kerja antara unit-unit organisasi tersebut. Tokoh yang kelima yaitu Lords and Lawrence. Mereka mengatakan bahwa organisasi dapat berjalan dengan baik dan sukses apabila merumuskan tujuan dengan mempertimbangkan fasilitas lingkungan secara konsisten. Artinya, struktur organisasi harus disesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Pusat perhatian dari Lords and Lawrence adalah pada hubungan kontingensi antara suatu organisasi dan lingkungannya. Hasil studi Lords and Lawrence secara jelas menunjukkan bahwa organisasi-organisasi yang sukses selalu disusun strukturnya dalam pola yang konsisten dengan tuntutan lingkungannya. Kelebihan organisasi terbuka. Pertama, budaya organisasi yang fleksibel, kreatif, dan inovatif. Kedua, pola komunikasi yaitu lateral yang merupakan komunikasi terjadi di antara anggota dari kelompok kerja yang sama, para anggota dari kelompok kerja pada level yang sama, para manajer level yang sama atau beberapa pekerja yang setara horizontal lainnya. Ketiga, kepemimpinan yang cenderung transformasi atau memengaruhi orang-orang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Keempat, struktur organisasi, yaitu desentralisasi dan formalitas rendah. Yang kelima, metafor, yaitu organisme. Yang keenam, orientasi pemasaran yang berorientasi pada pasar dan volume. Yang ketujuh, manajemen SDM yang berorientasi pada kompetensi. Yang kedelapan, orientasi bisnis sekarang dan masa depan. Yang kesembilan, pembelajaran yang berkesinambungan. Yang kesepuluh, orientasi strategi yang proaktif dan prospektor. Kelemahan, organisasi dengan sistem terbuka menerima input tertentu seperti bahan baku, informasi, tenaga kerja, dan peralatan. Jika suatu organisasi gagal memperoleh input yang diperlukan dari sistem lain, dan jika output tidak diserap atau ditolak sistem lain, maka pada organisasi tersebut lama-kelamaan akan hilang eksistensinya, sehingga dapat mengakibatkan suatu organisasi bubar dan bangkrut. Sekian dari pemaparan kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.